Iya. Itu membahas tentang petani puber. Wah, menarik juga di namanya. Iya, 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 iya. Tapi hari ini Iya. ya kita hadir untuk memberikan apa istilahnya itu tambahan pengetahuan Iya, lah. informasi Ya, baru. informasi. Iya. Ya, ini temanya simpati. Iya. Simpati. Simpati. Kalau bicara bilang simpati apa Biasanya itu kalau simpati Om Halil, Iya. Bang Halil, Iya. itu berhubungan dengan perasaan. Simpati. Simpati. Jadi kalau ada sesuatu, Iya. iya, yang sedih-sedih ke apa ya, orang lain biasa bisa mengundang simpati. Oh begitu. Iya. Tapi ini lain Bang Oh Pandi. iya, iya. Iya, iya. Simpati ini sistem informasi pembayaran pajak terintegrasi. Oh iya, 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 iya. Sistem informasi pembayaran pajak terintegrasi. Oh iya, iya, iya. Inovasinya siapa ini Bang Ali? Ini inovasi dari Pak Muhammad Ushuluddin STMSI. Iya, iya, iya. Ini PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Baru. Oh iya, iya, iya. Tapi ada di depan tak ini? Kita sapa-sapa dulu Pak kalau begitu. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak. Saya panggil Pak Ushuluddin atau boleh dipanggil Pak Ushuluddin, Iya. boleh dipanggil Sul juga. Oh, Nama kecil saya Sul. Oh, begitu. Iya, iya. Karena Iya. kalau Sul terlalu panjang, Iya. nanti capek kayak memanggil. Iya. Oke, Pak Sul. Iya. Apa kabar tak ini? Alhamdulillah, terima kasih Iya. sudah diundang di Radio IGA Iya. yang merupakan radio yang paling megah ini di Kabupaten Baru dan satu-satunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini saya lihat sibuk pasti ini hari. Banyak. Alhamdulillah, namanya juga tugas dari Iya. negara sebagai ASN ya, kita wajiblah Iya. untuk melaksanakan amanah tersebut Iya. dengan ikhlas Iya. dan menjadikan sebuah ibadah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga ibadah yang dilakukan oleh Pak Sulin juga mendapat berkah ya tentunya. Amin. Dan Ya semoga Rabbal beliau Alamin. diberikan kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Iya. Nah, ini hari apa kegiatan tak? Terakhir tadi. Alhamdulillah tadi saya beberapa kegiatan di kantor Iya. karena saya saat ini lagi 2 tempat ini saya. Alhamdulillah masih diberi amanah dan kepercayaan oleh Bapak Bupati Kabupaten Baru. Jadi saya juga itu sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Iya. dan merangkap sebagai PLT pelaksana tugas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Baru. Iya. Tadi Baik, ya. selesai kegiatan-kegiatan rutin lah, rapat apa dan sebagainya. Iya. Iya. Pak Sul mungkin ini baru pertama kali ke IGA Radio atau Ya, saya baru pertama kali ini. Oh, iya. Alhamdulillah, ternyata tidak hampir sama Ji. Di radio-radio Makassar itu seperti radio Telstar apa dan sebagainya. Nah, canggih juga. Ini Radio IGA di Kabupaten Baru, alhamdulillah. Jadi buat pendengar IGA Radio, para saudagar juga bisa menyaksikan Pak Sul langsung di Facebook kita. Kita mengadakan secara langsung. Juga ada YouTube-nya kita IGA Radio. Ya, yang mau lihat Pak Sul. Mungkin pernah bertemu di jalan tapi tidak tahu namanya. Nah, ini juga kesempatan untuk kenal lebih dekat Pak Sul ini. Iya. Alhamdulillah. Ya, mungkin langsung saja Om Pandi. Iya. Nah, iya kita tanya-tanya. Nah, sebenarnya ini simpati apa? Bagaimana kayak ini, Di? Iya. Seperti apa ini simpati? Iya. Kan begitu pertanyaannya. Yang penting bukan simpati sama orang. Iya. Kita langsung kasih kesempatan Pak Sul untuk jelaskan simpati itu apa. Iya. Ya, terima kasih ya. Jadi saya sudah diundang di Radio IGA. Alhamdulillah. Pendengar Radio IGA yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan
Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Insyaallah amin. Pendengar Radio Ega yang saya banggakan. Jadi terkait simpati itu adalah sebuah inovasi yang kepanjangannya itu Sistem Informasi Pembayaran Pajak Terintegrasi. Jadi ceritanya ini Bang Jalil, Bang Pandi, simpati ini kenapa kami buat? Pertama karena ya merupakan syarat kami, karena kami sementara mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan kelima tahun 2022, di mana kalau kita itu di pejabat eselon 2 ya wajib lah, semua merupakan syarat untuk untuk menduduki eselon 2 itu harus ikut Latpim 2. Nah, kebetulan di Latpim 2 ini syaratnya itu adalah membuat inovasi. Jadi ada namanya proyek perubahan yang kami buat, itu berupa inovasi. Nah, inilah inovasi yang saya buat karena saya melihat pengalaman yang terjadi. Jadi kalau saya lihat itu kasihan masyarakat biasa kalau mau bayar PBB biasa itu bayar sama kolektor, bayar di ATM, bayar di mobile banking. Biasa tidak tahu bilang sudah terinput itu ke pembayaranku, sudah masuk nih. Akhirnya mereka harus ke Badan Pendapatan Daerah, minta surat tanda terima setoran STTS. Nah, itu kan bukti tuh Bang Jalil, Bang Pandia, kalau kita mau urus izin di Dinas PTSP kan diminta itu sudah membayar tunggak kamu. Tunggak pajak PBB pasti ditanya begitu. Kalau sudah mana bukti STTS-nya? Kan begitu. Nah, jadi karena ada latar belakang dari pengalaman saya di Badan Pendapatan Daerah, akhirnya saya berpikir, saya mau buat inovasi deh. Buat inovasi ini bagaimana supaya masyarakat terlayani dengan maksimal, dengan optimal. Makanya inilah. Jadi ceritanya ini aplikasi. Ini saya buat link. Ada link itu jadi website Bapenda. Jadi linknya itu namanya Bapenda Barukap Go ID. Nah, di dalam link itu, dalam website Bapenda itulah terdapat menu aplikasi simpati di dalamnya. Jadi kalau pendengar Radio Ida masyarakat Kabupaten Baru mau mengetahui informasi pembayaran pajak PBB-nya ini, bisa membuka itu dengan membuka ada namanya menu di dalam itu. Jadi ada 15 menu di dalam, cuma menu yang aktif baru 2 yang bisa diakses masyarakat karena terkait budget juga Bang Jalil, Bang Pandia, karena ini kan aplikasi masih pakai biaya sendiri nih, bukan dari biaya ini daerah. Jadi baru 2 aplikasi itu untuk informasi pembayaran PBB dan STTS digital. Nah, jadi kalau misalnya Bang Jalil, Bang Pandi mau tahu kapan ya terakhir saya bayar PBB ku, terus sudah lunas ke itu, tinggal buka saja, klik itu STTS digital, akan muncul pembayarannya mulai tahun. Nah, karena yang kami di situ menunya itu mulai tahun 2002 sampai sekarang. Jadi terinput datanya di situ, tapi khusus Kabupaten Baru karena kan pajak daerah itu ya masing-masing ada yang menangani kan. Kalau PBB untuk Kabupaten Baru ya pemerintah Kabupaten Baru. Kalau yang lain kan kabupaten lain yang menangani. Namanya juga pajak daerah itu sesuai Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, dalam aplikasi tadi STTS bisa dibuka. Dan kalau sudah tahu, misalnya misalnya kita mau tahu pembayaran 2017 misalnya sudah bayar, tapi STTS-nya tidak ada ya, itu bisa di-print. Ada menu printnya di dalam. Nah, itu bisa dipakai untuk
sama STTS yang ada di Bapenda kalau kita cetak. Itu sama anunya. Sama apa kata maknya itu Bang Pandi kalau sama kekuatan hukumnya. Begitu ya. Itu bisa kita pakai. Nah, jadi tidak perlu lagi harus kasih yang masyarakat pergi dulu Bapenda dulu deh urus STTS baru pergi lagi di sana kan makan waktu kasih masyarakat. Butuh biaya, butuh waktu. Terus ini bisa dimanapun, biar di Jakarta, Bang Pandi atau Bang Jalil mau print ini bisa ya. Dan ini aplikasi. Nah pakai internet saja Pak. Iya, yang penting ada internet. Nah, kalau tidak ada internetnya, wah susah juga. Ya. Dan Pak HP-nya Bang Jalil, HP-nya harus HP Android, jangan HP komik-komik. Kalau HP Android kan bisa internet. Kalau yang apa namanya HP-HP-an itu yang apa istilahnya itu Bang Jalil itu tidak bisa internet, tidak bisa. Berarti harus ada jaringan internet lah, baru bisa kita pakai. Seperti itu. Kenapa inovasi ini muncul dari pengalaman kami melayani masyarakat dalam pembayaran pajak pembangunan perdesaan dan perkotaan. Termasuk ini mungkin yang menginspirasi Pak Di. Iya. Ini. Melihat fenomena di masyarakat. Fenomena di masyarakat. Bagaimana kita membuat inovasi. Apalagi sekarang kan pemerintah pusat itu sudah menggalakkan namanya sistem digitalisasi. Jadi semua transaksi itu harus melalui sistem digitalisasi. Tidak perlu lagi manual lagi tuh. Itu sudah zaman lalu lah itu kalau menurut pemerintah. Jadi manfaatnya juga ini sistem digitalisasi Bang Jamal, Bang Pandi supaya kita tahu sama-sama. Jadi pertama itu kalau sistem digitalisasi artinya transaksi melalui non tunai itu pertama bisa menghindari uang palsu. Kan kalau sekarang di baru itu banyak itu beredar uang palsu, bahaya. Uang 100.000 apa itu uang 50.000. Ya, orang tidak tahu kasih masyarakat kan. Begitu. Kemudian yang kedua untuk menghindari uang kecil. Kadang kan biasa itu orang transaksi bayar membayar pakai uang kecil. Uang 10 rupiah kembali dah. Di mana ambil? Kan begitu. Jadi itulah kenapa sampai sistem digitalisasi itu harus dioptimalkan oleh pemerintah supaya nanti bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu dengan sistem digitalisasi. Dan itu kalau sistem digitalisasi data itu sudah bisa terupdate dan aman datanya dan bisa dicetak. Seperti itu. Termasuk juga mungkin ini Pak karena adanya digital menghindari penularan COVID Pak dari uang ke uang. COVID. Ini salah satu juga Bang Jalil. Kenapa ini muncul karena adanya COVID kemarin. Dilarang kita bagus sentuh-sentuh. Kali ini kan tidak bagus sentuh orang. Sekarang tinggal di HP aja ini. Di HP saja. Tapi itu nanti Pak Sul. Kalau adanya ini berarti kurang kerjanya kolektor. Sebenarnya tidak juga Bang Jalil, Bang Pandi. Kenapa? Seperti misalnya daerah Gatareng itu kan belum ada jaringan, jadi masih butuh namanya kolektor. Nah, kalau di sana susah itu. Saya pernah ke sana, susahnya internet di sana. Menelpon saja harus kita cari yang tinggi-tinggi Pak Bang Jalil itu. Untuk menelpon cari signal. Seperti itu. Jadi masih tetap dibutuhkan kolektor, cuma yang daerah-daerah pelosok yang kurang, yang tidak terjangkau internet itu masih kayaknya kita butuh. Kayak di Bulu-Bulu dengan Gatareng itu kan termasuk masih butuh bantuan. Masih butuh kolektor. Bang Pandi. Sebelum kapan kita lanjut? Kita istirahat dulu di. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya
Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh, dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544, 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, Bang Pandi, kita balik lagi nih di acara bincang-bincang santai. Iya. Ya, bersama Bapak Zul. Ya, Pak Muhammad Usuludin. Apa dikasih panjang-panjang juga. Usuludin. Muhammad Usuludin. Iya, bincang-bincang kita ini terkait inovasi baru nih. Iya. Terkait namanya simpati. Iya. Tadi bisa dijelaskan lagi, Pak, diulangi lagi tuh simpati itu sebenarnya kepanjangannya apa? Oh iya. Ya, terus apakah simpati ini cuma untuk pajak bumi bangunan atau semua pajak bisa kita akses lewat simpati ini? Iya. Ya, terima kasih Bang Pandi. Jadi simpati ini kepanjangan dari Sistem Informasi Pembayaran Pajak Terintegrasi. Jadi terintegrasi itu ya saya sudah sampaikan tadi bahwa meskipun kita membayar melalui mobile banking, melalui ATM, atau melalui kasir teller di Bank Sulsel, karena sekarang itu yang pengelolaan PAD itu, pajak dan retribusi itu adalah PT Bank Sulsel. Dulu kan BRI, sekarang PT Bank Sulsel. Jadi itu sudah terintegrasi. Jadi kalau membayar pastilah terkoneksi dengan aplikasi kami yang ada di Bapenda itu dengan BPN. Jadi sebenarnya ini aplikasi, karena ini kan kami di Latpim 2 pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini itu ada tahapan yang kami lakukan pada proses pendidikan kami selama di lembaga administrasi negara. Jadi kami di LAN Makassar pelatihannya itu ada 3 tujuan sebenarnya yang kami buat pada laporan proyek perubahan kami. Itu pertama tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jadi untuk proses
yang kami lakukan sekarang itu adalah proses jangka pendek. Ya, selama 2 bulan kami melakukan menyusun proyek perubahan ini. Jadi untuk jangka pendeknya ini cuma aplikasi ini aja, PBB, yang bisa kami untuk akses kepada masyarakat. Untuk jangka menengahnya itu nanti ada beberapa pajak lagi, karena ini kan ada 11 pajak Bang Pandi ini, Bang Jalil. Ada 11 pajak sesuai Undang-Undang 28 tahun 2009, ada 11 pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah atau pemerintah Kabupaten Baru. Ya, jadi dari 11 pajak itu salah satunya adalah pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan. Iya. Jadi seperti itu. Nah, untuk jangka menengahnya itu rencananya, mudah-mudahan saya masih di Bapenda ya. Itu ada 4 yang kami akan coba buat PBB, BPHTB, pajak restoran dan pajak hotel. Nah, untuk jangka panjangnya itu 11 pajak. Tapi itu nanti tahun 2023-24. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan saya masih panjang umur. Berarti di tahun ini baru direncanakan. Baru direncanakan, iya. Jadi ini kan butuh budget juga Bang Pandi. Iya. Kalau tidak ada budget di mana ini aplikasi dibuat ini? Tidak semudah membalikkan telapak tangan kan? Harus ada prosedurnya dan sebagainya. Iya. Tapi insya Allah bermanfaat. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pelayanan pembayaran pajak. Iya. Itu biasa Bang Jalil, pepatah biar kecil tapi besar manfaatnya. Daripada tidak ada sama sekali. Betul sekali. Berarti simpati ini Pak baru melayani informasi tentang PBB. Pajak bumi bangunan. Seputar PBB. Itu kalau cara mengaksesnya itu Pak mungkin bisa disampaikan. Jadi saya tadi sudah sampaikan sedikit. Jadi itu kalau mau akses, buka dulu linknya. Linknya itu Bapenda, itu tulisannya http titik 2. Itu linknya Bapenda .barukap.go.id. Buka itu, nah maka akan terbuka itu websitenya Bapenda, Bapenda Kabupaten Baru. Di situ ada dalamnya aplikasi simpati. Jadi Bang Jalil atau Bang Pandi mau lihat informasi pembayaran pajak PBB-nya, tinggal buka saya STTS. STTS digital. Ada di situ, tinggal diklik maka terbuka. Oh, di Google di Google. Jangan buka di Google, di link di atas tuh. Kalau Google yang di atasnya itu alamat website, alamat HTTP itu yang di atas ya. Itu kita buka, itu bisa. Jadi bisa diakses. Yang penting ada internet, Bang Jalil, Bang Pandi. Apa tadi? Bapenda. .barukap.go.id. Jadi di dalam situ Pak sudah ada aplikasi simpati. Ada aplikasi. Ada menu 15 di situ. Cuma yang baru terbuka itu PBB. Yang bisa diakses masyarakat ya, wajib pajak. Itu informasi pembayaran PBB dan STTS digital. Sudah muncul link billingnya di situ Pak? Jadi pada saat kita preview itu muncul STTS-nya. Wah. Besaran yang dibayarkan. Iya, besarannya ya kan masuk. Di situ tertulis lunas. Kalau misalnya belum lunas, tidak lunas. Ada di situ informasinya. Iya. Kalau besarannya? Besarannya ada. Ada juga Pak? Ada. Ada yang dibayar. Oh iya betul. Ada 3 ini saya lihat ini. Ada PBB, pengecekan informasi pajak pembayaran PBB. Kemudian yang kedua ada SPPT digitalnya. Kenapa ada kita? Baru saya tidak ada. Coba kita jaringan tak mungkin. Mungkin kekurangan jaringannya. Seperti yang Anda bilang tadi Pak Sul. Yang pertama diperhatikan itu jaringan. Yang kedua pastikan kalau ada HP-nya. HP-nya jangan HP yang tidak ada data. Harus HP Android. Itu Bang Jalil. Harus ada data dulu. STTS. Ada juga STTS digital. Kemudian pengecekan informasi surat tanda terima.
Iya, ada juga. Di dalamnya juga ada informasi pengecekan informasi pembayaran pajak BPHTB. Ada masuk banyak ini di masuk Pak. Tapi baru 2 mungkin Pak ya yang di baru 2 yang bisa terakses. Itu udah terbuka saya nih. Oh iya. Nah ini websitenya kalau terbuka. Oh iya, ada. Gampang sekali. Ya, jadi kalau sudah masuk di cek PBB misalnya, kita ketemu dengan laman ini, ada NOP PBB di sini. Ya, jadi di situ bisa. Isi nopnya saja. Isi nopnya jadi, saja Pak ya. Lihat itu ada SPPT atau ada tuh nomor objek pajak yang di sudut kiri. Itu kita ketik masuk. Ketik masuk, muncul informasi tak. Pembayaran PBB tak? Iya. Bisa juga mencetak ini kalau SPPT per N apa? Coba kita cek ini nih. Ini nomor ada nop itu. Ini nopnya maksudnya ini. Oh iya. Nomor objek pajak. Ketik. Jangan pakai titik ya. Sambung saja nomornya. Ya, jadi NOP-nya ini bisa dilihat di SPPT lembar biru SPPT. Jadi NOP-nya itu ada di sebelah kiri. Kiri. Jadi kalau mau mengetikkan masuk di sini untuk ngecek jangan pakai titik. Langsung saja semua angkanya langsung angkanya saja. Jadi nanti kelihatan di situ. Kelihatan itu informasi pembayaran PBB STTS. Berarti praktis sekali sebenarnya. Praktis sekali Ji. Tidak susah. Yang penting ada internet. Tapi sudah berfungsi nih. Sudah berfungsi. Bisa kita pakai. Saya coba beda. Makanya dilancumi kemarin. Ini berarti sebuah inovasi kebanggaan juga ini Pak. Alhamdulillah karena untuk bisa memudahkan masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat. Daripada kasihan harus ke Bapenda lagi cetak STTS. Itu kan butuh biaya. Bisa mencetak sendiri Pak. Bisa. Penting ada printernya. Iya betul. Iya. Saya coba-coba ini Om. Bisa. Iya. Dimasukkan. Itu jangan lupa itu kode NOP. Ada Iya. Jadi kan? Selama berapa tahun ini? Kan terakhir ini kan 2022 baru sementara distribusi. Ya 2021. Iya, maksudnya sampai nih 2003. Ada tuh. Bisa tuh. Dari 2003. Bisa kita kelihatan. Karena itu pengalihan Bang Pandi. Kan itu dulu PBB adalah pajak pusat. Dikelola oleh pajak pertama di Parepare. Nanti 2014 baru dialihkan ke Pemda. Baru 2014. Seperti itu. Iya. Ini ada dari 2013. 2003. Oh 2003? Iya. Sampai 2021. Ya kan terakhir 2021. 2022 kan baru distribusi. Jadi sebelumnya ini Pak, sebelumnya ada sistem seperti ini. Ini kalau pengecekan itu biasanya bagaimana Pak? Ya itu ada namanya Sismiop data di aplikasi di Bapenda itu Badan Pendapatan Daerah. Harus ke situ ceknya. Tidak, maksudnya harus masyarakat datang ke Bapenda cek seperti itu. Itu yang pengalaman itu yang saya lihat. Makanya saya bilang, waduh kasihan masyarakat ini harus selalu ke Bapenda. Ngurus itu aja satu. Padahal sekarang sudah, alhamdulillah sekarang sudah bisa mengakses ini, Pak. Ini berarti sudah paten, Pak? Iya, bisa dibuka terus. Iya bisa dibuka terus. Bukan karena ada proyek ini, Pak ya? Bukan. Berarti ini, sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena kemarin itu masih kalau dia kan Bapenda barukap.com. Kalau .com itu berbayar. Berbayar Ki Bang Jalil. Karena dia swasta kan. Jadi saya bilang, wah jangan berbayar. Kita nanti nih kalau saya pindah belum tentu dilanjutkan. Jadi saya daftar ke Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Baru untuk didata jadi akses website pemerintah. Kalau website pemerintah kan dibiayai pemerintah. Makanya jadi GoID. Jadi bisa terbuka terus itu. Bisa. Bisa. Bapenda tadi bapenda.kap.go.id. Bapenda.barukap.go.id. Kalau seumpama ini mau membayar
Iya, membayar PBB tak. Bagaimana cara? Apakah melalui di sini? Ini informasi, informasi. Oh iya. Kalau membayar itu sekarang bisa banyak kanal pembayaran, Banjali. Iya. Ada di PT Pos. Kita sudah kerjasama kemarin dengan PT Pos dan Giro. Jadi biar di desa itu bayar kada di PT Pos di situ. Iya. Bisa di Bank Sulsel melalui mobile banking juga bisa. Kalau ada rekening tak di Bank Sulsel, itu ya bisa kita lewat HP kan, mobile banking bisa bayar PBB. Bisa juga lewat ATM, bisa. Banyak kanal pembayaran. Ada juga namanya KRIS sekarang. Apa itu? KRIS, Quick Response Indonesia Standar. Ada yang barcode biasa itu Banjalil. Biasa kalau di mall-mall di mall-mall ada itu barcode biasa itu di meja. Begitu itu namanya KRIS namanya. Pernah ke mall. Covid ini. Iya. Oke. Mungkin praktis sekali nih. Iya. Saya lihat praktis sekali. Sangat membantu masyarakat. Iya. Jadi kalau mau cek bilang ada biasa kita urus itu. Seumpama pikir urus IMB. Dan harus diselipkan ini dilampirkan bukti pembayaran PBB. Iya. Nah, jadi tinggal print saja, tidak usah ke Bapenda minta STTS, tinggal print saja di rumah, bawa itu sudah sama dengan STTS. Yang penting lunas Midi. Yang penting lunas. Kalau tidak lunas bahaya Iya baik Bang Pandi, kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana karena masih ada bincang-bincang mengenai simpati ini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, nama saya Muhammad Abidin. Alamat saya di Garsi, Kecamatan Tanilau, Kabupaten Baru. Umur 59 tahun. Ya, keluhan-keluhan saya banyak sekali, termasuk jantung, asam urat, hipertensi, kolesterol, dan sudah lama sekali itu saya rasakan itu penyakit mulai tahun 2014. Ya, waktu itu saya berobat di dokter rumah sakit keliling, rumah sakit di Baru sampai di Makassar, di Uknama juga di Makassar. Dan setelah saya konsumsi itu Bio7, alhamdulillah sudah ada perubahan. Saya tahu Bio7 itu melalui IGA Radio, saya dengar di IGA Radio. Jadi saya coba, saya datang langsung situ, alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak perubahan. Saya minum Bio7 ini 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Yang saya rasakan itu di botol ketiga ada reaksinya. Kepada pendengar IGA dimanapun Anda berada, coba minum Bio7 biar sembuh atau berkurang penyakitnya seperti yang saya alami. Bio7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya.
sahabat sehat dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan komentar pelanggan Bio7 yang ini hadir di studio IGA Radio. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Ibu? Bahria, umur 45, di Parendring, Desa Matirowalie, Kecamatan Tanitiriaja, Kabupaten Baru. Bisa mungkin menceritakan keluhan-keluhan Ibu sebelum minum Bio7 ini. Dulu penyakit kita apa? Kolesterol, tekanan, gula, sama rematik mata rabung. Berapa lama itu? 3 tahun mungkin. Lebih 3 tahun. Waktu Ibu berobat kemana saja? Ke rumah sakit. Tahu tentang Bio7 di sementara itu bapaknya putar IGA Bio7, langsung saya pergi cari. Alhamdulillah saya juga ketemu. Waktunya itu mulai saya minum 1 botol, tapi sudah 3 kali saya minum langsung ada reaksinya. Reaksi bagaimana itu? Ya kayak loyo, kayak pusing-pusing begitu. Berapa hari? 3 hari. Tapi setelah itu alhamdulillah ada perubahan. Biasanya itu kalau pagi sakit, tapi sekarang alhamdulillah sudah mendingan. Alhamdulillah itu mata rabung ya sudah berubah kayak melihatnya lagi. Berapa botol nih kita minum? 2. Oh, 2 botol. Menghampiri 3. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat sehat. Ya, biasanya itu kalau saya itu kasih tahu semua teman-teman kalau ada memang keluhan, saya ini pernah beli Bio7, kalau mau saya belikan juga kalau mau Mudah-mudahan sehat selalu, Bu. Amin. Iya, makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Bahria yang telah mengkonsumsi Bio7. Jadi untuk sahabat sehat, konsumsi terus Bio7. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Saudagar Iga dimanapun Anda berada saat ini, kita kembali lagi di Bincang-Bincang Santai, Bang Pandi. Iya. Ya, kami ingatkan bahwa acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Iya. Dan tentunya bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Baru. Iya, dan juga bekerja sama dengan IGA Radio. Iya. Mengenai tema kita pada hari ini, sistem aplikasi simpati. Iya. Ini saya tadi coba buka Bang Alil. Iya. Websitenya bapenda.barukap.go.id. Iya. Jadi di dalam situ masyarakat sudah bisa mengecek SPPT-nya sama cek PBB-nya. Iya. Kalau mau mudah Bang Pandi, saya tadi ketiki Bapenda Baru langsung muncul di situ. Oh iya, bisa juga begitu, Dek. Iya, langsung cepat. Cepat. Iya, karena kalau di ada isi alamat go.id biasa panjang. Iya. Paling di atas saya lihat ini. Oh iya, mudah jadi ditemukan. Mudah, iya. Bapenda Baru saja langsung naik paling di atas. Iya. Di pembahasan tadi sebelumnya kita sudah cek PBB, sekarang kita lihat yang SPPT ini, SPPT per NOP. Ya, jadi kalau kita buka di SPPT digitalnya itu ada kecamatannya, ada isian kecamatan di situ. Ada juga kelurahan, kemudian blok. Kalau blok ini diisi apa ini Pak biasanya? Itu belum terbuka, Bang Padi. Berarti tidak apa-apa tidak diisi gitu Pak? Ya, jadi nanti ke depan lah. Karena masih sementara proses untuk isi proses untuk pengisian fitur-fitur apa di dalam itu anunya. Ini kan butuh biaya, Bang Pandi Banjaril. Iya, mudah-mudahan ada dari pemerintah kabupaten untuk melanjutkan. Jadi menu di dalam itu ada 15. Ada 15 yang menu. Dua tadi bisa diakses. Yang dua itu baru bisa PBB dan STTS tadi. Oh, STTS. Baru itu yang bisa diakses masyarakat. Oh, STTS itu yang paling atas. Ada itu paling atas. Iya. Sama dengan tadi cek PBB. Kalau cetak STTS itu tinggal masukkan nomor NOP PBB-nya. Yang terbaru terbuka itu, baru yang paling atas itu PBB. Pengecekan informasi pajak pembayaran PBB. Dan STTS digital untuk pengecekan informasi surat tanda terima setoran. Jadi kalau sudah membayar sudah bisa dicek di buka sini. Ini di STTS digital ini. Saya bilang tadi. Iya, ini yang perlu dibedakan ini Bang Adi. Iya. Ini SPPT. Misalnya kalau tidak percaya sama kolektor atau sama sudah biasa kalau membayar di di ATM juga kan tidak ada notifikasinya itu. Tidak terlihat. Nah, ini bisa dicek sekarang di sini. Sudah bisa. Ya, di STTS digital ini. Bisa kita cek. Jadi sudah bayar maka. Bisa di print STTS-nya. Sama aja nih Pak Di. Artinya sama kalau kita ke Bapenda. Iya, sama. Iya, jangan sampai ada lagi. Makanya itulah di sinilah anunya kelebihan aplikasi ini untuk meringankan masyarakat agar tidak perlu lagi harus jauh-jauh waktu, jauh-jauh ke Bapenda. Apalagi kalau tinggal di Pujananting baru mau ke Bapenda, jauhnya itu mengurangi biaya juga, biaya perjalanan, biaya makan mungkin. Juga. Iya. Ini tentang STTS. Kan kalau mau cek siapa tahu sudah beberapa tahun tidak pernah bayar kemudian nomornya itu nomor yang tidak pernah berubah itu nomor NOP. Ya tidak pernah. Selama dia tidak mutasi itu NOP-nya. Misalnya Bang Jalil NOP-nya 01 ya. Terus dia wariskan ke anaknya, pasti berubah kan NOP-nya. Berubah NOP-nya. Jadi harus itu biasanya kalau kami melakukan mutasi, penerbitan atau balik nama itu harus lunas tunggakan PBB-nya, baru bisa diproses. Nah, kalau tidak lunas tidak diproses.
Iya. Kembali lagi kalau mau dicek ya bisa dicek di sini. Di sini. Berapa tahun kita tidak bayar Banjar. Iya. Lampirkan mungkin lagi kalau karena sudah situ mungkin ada cetak. keterangannya lunas atau tidak lunas. Oh iya. Bisa juga dicetak. Bisa dicetak. Mudahnya bisa karena. Iya. Cocok. Iya. Jadi lebih memberikan rasa aman juga Pak sebenarnya. Begitu sudah membayar sudah bisa langsung dicek. Iya. Ini bisa. sama dengan pengganti resi ini Pak. Pengganti resi. Iya. Jadi resinya tidak resinya lagi itu STTS yang dicetak di Bapenda. Iya. Berarti selain dapat ini bisa juga dicek di sini. Iya, di bisa. aplikasi ini. Iya. Apakah saya sudah bayar ataukah sampai di pembayaran ini sampai atau tidak? Ya. Nah, ini kan memberikan rasa aman Pak kepada masyarakat atau wajib pajak. Iya Pak. Kalau harapan Pak dari aplikasi Simpati ini? Ya, harapan saya mudah-mudahan aplikasi atau inovasi yang kami buat ini di Badan Pendapatan Daerah bisa dilanjutkan dan diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Baru untuk dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya untuk lebih dikembangkan lagi fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Simpati ini. Harapan ke masyarakat Pak? Harapan saya ke masyarakat ya dengan adanya aplikasi ini itu bisa memberikan kemudahan. Jadi pelayanan lebih optimal kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi pembayaran pajak khususnya pajak PBB. Sehingga PAD kita bisa meningkat. Kemudian selain itu masyarakat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak lebih optimal. Itu harapan saya. Biasanya membayar pajak ini Pak bukan malas bayar pajak, biasa dilupa Pak. Kalau ada seperti ini kan memudahkan kita mengingat kembali pajak. Pajak kan untuk kita tonji sebenarnya. Ada kewajiban tak. Pajak kan kita nikmati juga jalanan Pak. Pembangunan yang fasilitas untuk kita umum, juga. Dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan ya. Barangkali Pak ada nomor aduan ya misalnya kalau tidak untuk melapor misalnya ke Bapenda. Sebenarnya ada aplikasi sekarang itu di internet aduan sistem laporan pengaduan. Tinggal dibuka saja di internet sebenarnya itu. SPAN. SPAN. Buka saya SPAN. Lapor di situ. Makanya itu kita buat itu aplikasi muncul itu untuk memudahkan masyarakat. Tidak perlu lagi harus ke Bapenda melapor kenapa begini, kenapa begitu. Tinggal buka SPAN. PAN itu kan gampang langsung dibuka saja di internet itu. Ada juga di tinggal diisi di situ. Nanti kami jawab kalau memang terkait tupoksinya Badan Pendapatan Daerah. Pas respon juga kalau di situ. Saya pernah coba mengirim aduan tapi ternyata luar biasa cepat direspon. Cepat jadi cepat. Iya. Baik Bang Pandi, kayaknya kita ingin berlama-lama untuk menemani saudagar IGA. Namun waktu yang membatasi kita. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak atensinya. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Zul terkait dengan inovasi baru itu Simpati, sistem pelayanan informasi pembayaran pajak terintegrasi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ada informasi baru lagi. Ada pengetahuan baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada dasarnya pemerintah berusaha melayani dengan baik masyarakat dengan optimal. Contohnya inovasi-inovasi baru ini mendekatkan pemerintah dengan masyarakat tentunya. Insyaallah. Baik Bang Pandi, cukup sekian dulu untuk kebersamaan kita dan Pak Sul Muhammad Usuluddin. Muhammad Usuluddin. Terbiasa akrab dengan Pak Sul ini. Terima kasih banyak atas kedatangan terima kasih. Mudah-mudahan mak barakah. Insyaallah. Amin. Jadi kita pamit.
Dan jika ada kata-kata yang mungkin yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf. Iya, saya Alil, saya Bang Pandi. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.